saya akan mengatakan bahwa advokat itu diberi julukan officium nobile, jabatan terhormat. Nah, kalau kita beranjak dari kata-kata officium nobile, menginjak meja itu udah salah. Kalau kita pergi ke dalam lagi kode etiknya, pasal 678 sampai 9, di situ diatur harus hormat kepada sesama sejawat, hormat dalam persidangan, hormat ke lawan daripada klien kita. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini adalah podcast ke-201 majalah Narwastu. Kembali kami undang seorang sahabat Narwastu yang juga seorang advokat senior dan saat ini dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia atau disingkat AAI hasil Munaslup pada Juni 2022 yang lalu. Beliau juga seorang doktor ilmu pemerintahan dari IPDN Bandung dan anggota alumni Doktor Ilmu Pemerintahan Indonesia. Juga dikenal sebagai aktivis HAM, hak asasi manusia, karena ada banyak kasus yang pernah ditangani yang berkaitan dengan HAM, terutama dalam mengadvokasi warga gereja yang mengalami hambatan dalam beribadah. Dia juga dikenal Ketua Forum Peduli Jemaat HKBP dan mantan Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DKI Jakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Jose Silitonga, SH, MA, Magister Pendidikan. Ya, ini kalau kita lihat beliau ini sangat sibuk. Baru tadi malam pulang dari Jawa Timur. Kemarin sebelumnya dari Sumatera Utara, juga baru pulang dari Papua. Kita sapa beliau. Shalom Pak Jose. Shalom Pak Jondro Narwastu. Ya, salam sehat ya. Salam sehat. Ya, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri berkunjung ke Narwastu. Kami akan bicara tentang saat ini ada pengacara yang viral karena menginjak meja dan membuat gaduh di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita akan berbincang dengan beliau. Kita akan mendapat pencerahan atau komentar beliau sebagai Ketua Dewan Kehormatan AAI yang saat ini masih banyak memberikan pendapat hukum di berbagai diskusi dan forum-forum diskusi di kalangan advokat, juga di kalangan warga gereja. Pak Jose, Bapak kan sudah melihat di media sosial dan saat ini juga viral dan juga di berbagai media, televisi, koran, majalah tentang adanya advokat yang menginjak meja di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Sebagai seorang advokat senior, apa pendapatnya tentang itu? Silakan. Baik, terima kasih Bang Jondro. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama ada kegelisahan. Saya silakan kalau di akademik, kegelisahan akademik. Ini saya bilang kegelisahan organisasi advokat. Sejak tidak terjadi lagi single bar. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi boleh semua mendirikan organisasi advokat. Tapi pertanyaan kode etiknya kemana? Terutama kalau terjadi perseteruan antar advokat di lain-lain organisasi advokat. Sehingga terjadilah blunder boda liar seenaknya, kutu loncat. Kalau sudah partai politik kutu loncat, masalah sini, pilih sini. Ketika bermasalah di sini, dia enggan menyelesaikan masalah organisasi-organisasi itu, sehingga terjadi sesuatu hal yang mengambang, tidak ada kepastian dalam melaksanakan kode etik advokat ini. Nah, terkait dengan kemarin itu, saya akan mengatakan bahwa advokat itu diberi julukan officium nobile, jabatan terhormat. Nah, kalau kita beranjak dari kata-kata officium nobile, menginjak meja itu udah salah. Kalau kita pergi ke dalam lagi kode etiknya, pasal 678 sampai 9, di situ diatur
harus hormat kepada sesama sejawat, hormat dalam persidangan, hormat ke lawan daripada klien kita. Banyak saya temukan advokat itu ketika bela kliennya, dia dianggap lawan kliennya jadi musuh dia. Disitulah harus dipisahkan profesionalisme. Nah, itu di persidangan saya lihat begitu juga. Pengacara itu menurut penglihatan saya, jadi emosional kliennya itu jadi terbawa ke diri dia, sehingga hilanglah yang namanya profesional. Harus memisahkan pribadi dia dengan pribadi daripada kliennya. Dengan RS yang memprotes ke depan berdiri di persidangan, kalau saya jadi lawyer, akan saya tarik duduk di sini. Silahkan menuduh saya bikin protes. Gitu. Buat apa saya kuasa kalau dia yang bicara ke depan? Jadi sama mereka pun tidak saling menghormati di antara mereka. Cuma kalau ada kepentingan sesuatu yang sangat besar, mungkin viral akan menjadi ini, itu sebenarnya menurut saya reklame terselubung. Apa dimanfaatkan panggung? Iya, jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Advokat itu nomor 18 2003, advokat tidak boleh memasang iklan. Nah, inilah iklannya. Lalu dilihat daripada emosional dan fenomena sekarang di masyarakat, siapa yang corongnya gede, kayaknya itu hebat gitu. Jadi menurut Pak Jose ini juga sebenarnya cari sensasi. Seperti itu kan aku bilang. Artinya terserah mereka lah dibilang ngomong lah fakta hukum apa. Bicara hukum antara hukum. Bukan saya bela si Hotman. Dia sebenarnya menunggu dipukul. Kalau pengamatan saya, itulah yang pintar. Tapi emosi kawan supaya hebat dianggap, kami akan siap menghadapi pengadilan, Mahkamah Agung dikoreksi, Ombus. Itu tidak ada artinya. Kembali ke undang-undang kekuasaan tentang kehakiman. Hakim berhak nomor 49 tahun 2000. Hakim berhak menentukan sikap apapun dalam persidangan itu. Ya tentunya ada yang lembaga pengujinya. Siapa pengujinya? Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Bukan dia berkuar-kuar, soalnya udah hebat mendikte Mahkamah Agung. Jangan salah institusi itu. Tidak ada domain dia menghakimi seperti itu. Ya hadapin aja. Ya, kita lihat aja. Ini berlanjut, ya, saya katakan. Dikatakan juga di situ pasal yang ditujukan oleh ini 218 itu belum berlaku. Berlakunya nanti. Nggak nunggu berlaku itu. Dalam kekuasaan kehakiman dikatakan seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara untuk diperiksa dengan alasan, ya, tidak ada aturan. Ada namanya terobosan hukum. Temukan hukum itu, bentuk hukum yang baru, itulah namanya jurisprudensi. Jadi kalau mahkamah tetap melakukan periksa, Bareskrim juga periksa tetap. Tidak ada aturan, bentuk aturan yang baru. Karena tidak selalu bikin aturan itu pada saat itu. Ingat filosofi undang-undang. Kadang-kadang terjadi dulu peristiwa baru ada undang-undang. Ya, latar-latar belakang beberapa undang-undang bisa pemikiran. Ya, itu semua berasal dari experience, pengalaman. Dalam bentuk yang terjadi masyarakat. Bagaimana kita membentuk undang-undang belum pernah terjadi? Jadi memang hayal namanya. Iya. Ya kan, berangan-angan. Angan-angan itu kan nggak bisa dibuktikan. Pak Jose begini, tadi Bapak menyinggung soal di persidangan kemarin, kita lihat seperti seorang yang dalam posisi terdakwa mendatangi saksi, itu secara hukum apa sanksinya itu? Itu katakanlah itu mendatangi saksi waktu itu sidang udah ditutup, ya, itu namanya etika antar sesama profesi. Dia juga tahu itu sebagai pengacara juga kan. Di undang-undang tentang advokat dikatakan seorang pengacara wajib menghormati pengacara lawan, wajib menghormati lawan klien kita. Misalnya Bang Jondro pengacara, ada kliennya, ada klienku, aku jadi benci ke klienmu, itu nggak boleh.
Jadi nggak boleh Itulah profesionalisme itu. nggak boleh baper, bawa perasaan. Iya, jadi ini unprofessional conduct namanya. Tindakan-tindakan yang tidak profesional. Dengan maju juga ke hakim dengan begini, tolong apa ini terbuka apa, ada kuasa hukumnya. Jadi kalau saya begitu tersinggung, kamu dikte saya kuasa hukummu. Duduk. Karena tidak ada etika kami, tidak ada kewenangan kami, kau buat surat kuasa, kau berikan membela kamu. Kalau terjadi sesuatu gitu, apa alasan saya? Surati Mahkamah Agung. Bukan genjak-genjak meja. Walaupun bilang, saya udah bikin surat, bukan itu. Duluan dia genjak meja baru bikin surat. Siapa itu temannya itu? Harusnya teman yang ngetik itu, jangan naik meja kau. Kita punya kode etik yang sama. Ya, jangan, kode etik itu namanya mengatur semua tindak tanduk dari seorang pengacara. Dan ada juga pengawasnya di institusi pengacara itu sendiri. Mengawasi perilaku daripada pengacara dalam organisasi itu. Sama dengan badan pengawas di Mahkamah Agung, mengawasi hakim-hakim. Badan pengawas di Jamwas di Kejaksaan, badan pengawas. Ada di Bareskrim, inspektur, inspektorat atau apa itu, propam dan sebagainya, itu kan pengawas. Iya. Terkait dengan itu Pak Jose, dalam pengalaman Bapak sebagai pengacara, sebagai advokat senior, pernah menemui yang seperti ini, gaduh sampai jadi viral, jadi pemberitaan di media? Kalau kita lihat zaman dulu itu paling yang lempar sandal itu karena ketidakpuasan daripada korban terdakwa misalnya. Di Medan pertama kali sandal jepit dilempar ke hakim. Itu pun sudah termasuk menghina pengadilan? Sudah, tapi itu kalau saya tidak bisa membandingkan itu menjadi kepersoalan ini karena dia adalah orang awam. Ini kan seorang advokat, officium nobile. Memiliki jabatan terhormat, membela orang. Gimana membela orang ngejak? Apa dengan ngejak-ngejak meja dia masuk LSM aja? Kan gitu. Kalau LSM bolehlah teriak-teriak ke sana kemari. Itu pun tidak bisa di lembaga peradilan. Lalu mengarahkan, rakyat akan bergerak. Katanya, rakyat mana? Jadi jangan membentuk opini psikologi sama orang seolah-olah rakyat itu ditakuti oleh pemerintah untuk diadakan demo. Nggak bisa. Kemudian ada juga, ya tentu perilaku hakim itu. Katakanlah kalau perilaku hakim ini karena tertutup dan terbuka, itu kewenangan hakim. Gitu ya. Soal dia menyatakan harus terbuka, itu apa? Kalau memang harus dibuka, kepentingannya apa? Supaya rakyat Indonesia lihat, nggak perlu minta rakyat. Kalau nggak tunjuk kuasa ke seluruh rakyat Indonesia, kuasa hukumnya gitu loh. Iya. Iya kan? Biar bisa melalui media gitu. Jadi bukan hanya kuasa itu kepada pengacaranya, tapi diberikan juga kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bela dia. Jadi janganlah dramatisir ya masalah ini. Soal persetujuan pribadi itu udah dalam antara mereka. Iya. Tinggal siapa yang memainkan mindsetnya, siapa yang bisa mengatur pola pikirnya, itu aja. Kembali soal yang menginjak meja tadi, Pak Jose. Yang bersangkutan menyampaikan di berbagai media dan juga di tayangan-tayangan media sosial, dia tidak sadar katanya, karena memang katanya dia punya ilmu bela diri gitu. Apa pendapat Pak Jose? Ya, semua juga bilang itu. Saya analogikan sekarang gini, zaman dahulu waktu di Medan, zaman saya SMA, kalau udah minum orang, kalau minum mabok katanya. Udah, jadi nggak bisa kita tangkap dia, karena mabok tidak sadar, kan itu artinya. Nah sekarang saya datang orang Medan juga, pintar dia polisinya. Oh kau mabuk ya? Iya. Tapi diambilnya rokok. Begitu dikirim ke tangannya, dia narik. Berarti dia sadar dong. Masa dia nggak sadar? Udah melanglang buana itunya. Itu Pak, itu pembelaan diri aja. Ya nggak apa-apa, mau dia bilang apa kek, itu urusannya. Tapi kembali kepada sumpahnya. Sewaktu diangkat advokat, dan juga kode etik advokat, ya, dan juga jabatan-jabatan yang diberikan oleh dari zaman dulu sampai sekarang disebut sebagai officium nobile, jabatan terhormat, dihormati karena membela orang dan segala macam gitu berbuat. Nah, itu harusnya wajib. Ya. Nah, Jokowi lah aku contohkan, terserah apa kegaduhan sekarang. Apapun dibilang dia tenang.
Padahal bukan jabatan terhormat dulu dia kan, artinya kan bukan latar belakang daripada yang memperoleh official mungkin dengan jabatannya oke, tapi bisa mampu mengontrol diri. Cuma kalau jadi saya lihat kawan-kawan rekan kami oknum pengacara ini senang berkelompok berseteru, senang diam-diam saja, senang dia lu ngomong apa deh gua jalanin, pokoknya lu dapat cuan gitu loh. Ya. Nah, karena dengan cara begitu mungkin mereka mau mempopulerkan diri agar klien datang. Enggak juga. Masyarakat itu udah cerdas. Jadi seperti yang Pak Jose tadi bilang, pengacara juga perlu belajar mengendalikan diri, termasuk berbicara. Itulah namanya officium nobile. Sir, seorang sir tuan, apa sembarangan di pasar impres dia ngomong? Enggak dong, harus jaga stylenya dong. Duduk pun harus bagus. Bukan artinya jaga image, tidak. Tapi dikala dia memakai jabatannya itu, ya tunjukkan dong dia sebagai officium nobile. Tunjukkan dia bahwa dia seorang pemikir. Luas, pengacara itu luas. Begitu Ya, luas. Karena dia harus melihat dari segala sisi, psikologinya juga ada. Bagaimana dokter psikologi bisa dia jadi emosi, kan lucu. Gitu ya. Nah, sama dengan dia. Emosi lenjak, apa kepentingan dia nginjak meja? Berarti tidak bisa memisahkan profesionalismenya dengan pribadinya, emosional pribadinya. Itu yang celakanya menurut saya. Begitu ya. Ya. Terkait dengan itu, organisasi tempat pengacara yang menginjak meja itu sudah mengeluarkan dia dari organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh pengacara senior Petrus Balapationa. Apa pendapat Pak Jose soal itu? Ya itu benar. Itu sih yang dikeluarkan kan si Rasman. Kalau yang ngejak meja itu katanya kemarin itu saya lihat Peradi. Dan Otto Hasibuan sudah menyatakan sikapnya. KAI itu siapa yang menginjak meja? Masa? Ya, kalau Peradi bersatu itu yang Rasman Nasution itu. Gitu ya? Iya. Ya, kalau memang dikeluarkan itu suatu tepat. Karena begini, mulai terbentuknya Munaslup saya buat dulu AI yang pecah jadi 3. Saya minta diadakan Munaslup sesuai anggaran dasar supaya tetap satu. Siapapun ketuanya terserah. Tapi tidak ada yang ini. Akhirnya berdiri Munaslup. Kita berdiri atas aturan. Ya. Kemudian terpilih saya ketua Dewan Kehormatan. Lalu saya berpikir tahun 2002. Karena saya sering juga dilaporkan dulu di Peradi. Pernah juga saya disidang sama Erik Pahat. 2022. 2022. Pernah saya dulu disidang juga dulu. Jadi saya melihat banyaknya pengacara-pengacara muda ini yang tidak menghargai etika, tidak menghargai lagi senioritas. Mereka hanya menghargai dipakai orang, mereka dilihat kliennya hebat gitu loh. Padahal mereka sudah mencederai teman seprofesinya yang diatur dalam kode etik. Ketika yang terjadi loncat, ya, sehingga saya laporkan ke Peradi Otto lah, Peradi Soho namanya dulu, mereka juga nggak punya sikap, udah pindah katanya. Sampai saya bilang, untuk kepastian, surati OA sana, you mau sidang atau kami, atau kita buka sidang bersama. Nah, dengan pemikiran-pemikiran itu, Ketua Umum saya Ranto dibawalah dalam forum tertentu, ketemu dengan termasuk juga si Pak Palmer di situ, kulihat. Pak Ketua telepon saya, Pak Ketua DK, saya ada pertemuan 16 OA waktu itu atau berapa, 12 atau belasan lah OA, saya bicarakan juga tentang apa yang dipikirkan OA, Pak DK. Bagaimana kita, bolehlah organisasi banyak, tapi politiknya gimana? Oh iya. Akhirnya sepakatlah sekarang ini. Baru-baru ini saya ikut rapat. Kemarin itu berkumpul baru 6 OA mendeklarasikan Dewan Kehormatan Pusat bersama. Ya, tapi kemarin juga ada koreksi saya supaya di daerah juga dibuat. Karena kalau terjadi satu OA, nggak perlu Dewan Kerjasama, kode etik bersama, karena nggak ada kaitannya. Tapi itu terjadi. Kalau terjadi antar OA, organisasi advokat, harus ada daerah menangani. Nah, kemarin diadopsi, dan ini tanggal 14 nanti kami meeting lagi. Inilah jawaban.
Dan ini nanti akan saya minta dimasuk ke dalam aturan. Jika terjadi begini, walaupun bukan OA kita harus menyatakan sikap. Begitu ya. Walaupun KAI melakukan itu, dihukum dia, tapi sebagai advokat saya dicap orang juga seperti itu. Coba lihat, hukuman moral itu. Salah satu contoh yang kita lihat, advokat penipu banyak, menipu orang. Wah, advokat kaya di parameternya Hotman. Tukang berantem, parameternya yang berantem. Jadi kan ikut terimbas pribadi, padahal kita bukan di ranah itu gitu loh. Begitu ya. Sehingga saya berpikir akan dibuat nanti suatu statement, kapanpun tidak akan menerima orang ini, atau dibikin batasan waktu karena terkait hak asasi manusia misalnya. Selama 20 tahun, 10 tahun, misalnya saya, walaupun bukan organisasi, dicanangkan di sini rapat pimpinan tidak akan menerima itu. Itu satu. Kedua, atau tidak menyatakan di persona non grata, walaupun saya tidak kaitannya dengan saya itu loh sebagai profesi advokat ya. Nah, itulah antara lain yang terpikir oleh saya. Jadi kalau kembali tadi bilang belum ada undang-undangnya tentang contempt of court, itu bukan alasan. Kekuasaan kehakiman menyatakan hakim tidak bisa menolak. Berarti apa? Wajib memeriksa. Ya. Kembali soal organisasi advokat itu Pak Jose. Sekarang ini kita tahu pradi yang cukup menonjol ada 3 ya, yang dipimpin Profesor Otto Hasibuan, kemudian Dr. Luhut Pangaribuan, dan Dr. Juniper Girsang. Ini pradi, belum lagi ada KAI dan yang lain. Apa harapan Bapak kepada katakanlah advokat senior ini supaya ini bisa bersatu? Ya kalau saya berpikir kemungkinan satu single bar udah nggak mungkin. Sedangkan provinsi aja udah dimekar-mekarkan secara politis. Misalnya Papua, sebenarnya secara ininya nggak bisa, tapi dibuat jadi 6 provinsi. Misalnya contohnya gitulah. Nah ini pun terjadi begitu. Tapi persoalannya di sini, seperti yang saya bilang tadi, multibar, kode etiknya itu harus satu semua. Gitu ya. Hanya itu yang bisa dipersatukan, karena undang-undangnya sama. Kok undang-undang kode etiknya, penjatuhan hukumannya pun sama. Cuma mungkin nanti perlu ada perubahan-perubahan, mungkin dalam keputusan-keputusan bersama terjadi hal-hal di luar dugaan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya kan? Itu harus diuji. Jadi kalau umpamanya solusi yang Bapak tawarkan supaya kode etiknya bisa satu, itu bagaimana? Ya mengundang semua. Ini udah kami mulai. Sekarang lagi digodok. Boleh tahu organisasi apa saja itu? Sementara ini ada 6. Ya, lupa saya ada Ferrari, Ikadin apa. Ikadin pun pecah kok. Semua pecah. Jadi seharusnya jangan pemerintah juga seperti Pak Yusril juga, kalau nggak salah dia menyebutkan ormas. Nah, itu keterlaluan lah kurasa ya. Nggak usah mengeluarkan statement-statement yang membuat gaduh lah. Gitu ya. Ya, mencari popularitas lagi. Udah populer kok. Harusnya dia membenahi. Iya kan? Jadi harusnya membenahi. Sebagai Otto juga sekarang sudah menjadi wakil menteri. Nah, apa ya upaya ke situ? Jangan ada ini tidak bisa dihilangkan ini semua nih. Gitu ya. Kalau nggak salah saya 60 80 apa, tapi belum sampai 100 kali organisasi advokat loh. Gimana mau bubarkan itu? Dan itu diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Iya, diakui semua. Mau diapain? Kopadis dunia advokat. Apa karena ini implikasi dari Undang-Undang nomor pasal 28 itu, yang semua warga negara punya hak berorganisasi? Ya, itulah salah satu dasar mungkin dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka itu, keran itu. Jadi boleh membuka mendirikan organisasi advokat yang lain. Oke. Kembali soal sikap dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemarin sudah melaporkan advokat yang bikin gaduh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Apa komentar Bapak soal itu? Ya kemarin itu hak mereka lah. Kalaupun dibahas, saya lihat di situ pasal-pasalnya ya terserah aja lah. Tapi bagaimanapun kembali kekuasaan kehakiman tadi.
Kalau kita masuk di rumah orang, lalu diinjak-injak rumah kita, apa yang kita lakukan? Harga dan martabat dari pengadilan itu jatuh. Sejak kasus itu? Iya. Kantor, itu kan kantor pengadilan namanya. Tetap pengadilan namanya. Bukan kantor rakyat atau kantor siapa. Lalu meja itu juga meja siapa? Meja pengadilan. Jadi nama atribut pengadilan itu melekat semua di gedung yang ada di situ. Kursi pun kursi pengadilan. Paham ya maksud saya? Kertas pun kertas pengadilan. Gitu. Karena terjadi kepemilikan, penguasaan atau kepemilikan. Jadi injak meja. Oh, ini meja rakyat, dibeli rakyat. Ya, tapi rakyat sudah berikan ke pengadilan. Gitu ya. Jangan diinjak-injak. Meja itu pun terhormat, melekat kepada nama pengadilan. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu saya mendukung juga. Tapi sebaiknya juga hakim juga menghormati juga undang-undang tentang advokat nomor 18 tahun 2003, di mana di situ ada kode etik. Laporkan juga kode etik gitu loh. Nah, saya pengen lihat. Gitu ya. Jadi jangan main pecat juga sebenarnya. Kenapa? Karena dalam majelis daripada kode etik itu termasuk juga rohaniwan dan tokoh masyarakat. Dan mereka juga perlu didengar. Ada psikologis. Itulah lembaga peradilan daripada kode etik. Oke. Pak Jose begini, Bapak sebagai seorang advokat senior, Ketua Dewan Kehormatan AAI, dan juga sebagai doktor ilmu pemerintahan. Misalnya katakanlah berhadapan dengan yang kemarin bikin gaduh di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Misalnya Bapak diminta pendapat lagi kepada mereka. Mereka misalnya berhadapan dengan Bapak gitu. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka? Ya, saya sampaikan itu. Anda punya hak diberikan undang-undang. Laporkan hakimnya. Kenapa mesti ndak meja? Kan ada lembaga yang mengawasi mereka, bukan jadi pengacara yang mengawasi kinerja mereka. Ketok palu harus sidang tertutup, padahal itu hak dia. Nah, hak dia itu benar nggak menurut undang-undang? Laporin. Tapi karena mereka tahu mungkin ya, terbawa suasana karena mereka banyak meliput supaya kelihatan seluruh dunia melihat. Lalu bilang, bila perlu saya pergi ke luar negeri, saya siap martir demi tegaknya hukum dia. Orang ijazahnya aja dulu kalau nggak salah, saya nggak tahu kayak gimana itu. Dan masuk advokatnya juga nggak tahu deh kayak gimana. Kayaknya ada suara-suara sumbang juga dulu. Ya. Saya sedikit tanya itu. Emang yang selama ini Bapak lihat, Bapak cermati, ada advokat yang memanfaatkan sebuah kasus karena liputan media sehingga membuat sensasi? Oh, banyak. Baru dibuat status dalam ini. Saya juga suka lah, artinya kan lagi ikut-ikut di pengadilan mana gua foto, ya diupload. Oh, Pak Jose lagi di sana. Apa emang itu menaikkan prestis seorang pengacara? Juga, karena tidak ada menghubungi saya. Cuma mereka melihat, wah masih hebat juga jam terbangnya udah jam begini ya. Ya alhamdulillah lah, puji Tuhan, terima kasih diberikan kesehatan masih gitu. Gitu aja. Jadi sesuatu peraut yang tidak perlu saya buat itu menjadi suatu iklan gitu. Nah itu tidak ada, kalau baik-baik aja nggak ada. Tapi kalau saya bikin sensasi, saya pukul perang pengadilan, saya tarik itu liput, wah semua rame, ya kan? Gitu. Jadi analogi sekarang itu yang baik-baik aja tidak akan terekspos. Paling yang baik-baik itulah harusnya menjadi pembelajaran. Yang tidak baik itu terekspos, jadi itu menjadi pembelajaran. Pembelajaran bukan merubah diri, menurut pengamatan saya, justru melakukan itu lagi, begitu ya? Supaya dikenal orang. Seperti teman saya siapa, Diolipa kemarin. Kita juga bicara, saya lihat juga dia statementnya, saya kira kurang lebih sama pandangannya. Begitu ya. Oke. Pak Jose, Bapak sebagai advokat senior yang saat ini juga banyak membimbing advokat-advokat muda ya, memberikan edukasi kepada mereka gitu. Apa harapan Bapak kepada mereka ini, advokat-advokat muda, dengan adanya kasus heboh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin? Silakan. Jadi harapan saya cuma berhentilah berulah seperti itu. Boleh Anda membela
klien Anda, tapi tidak mencederai hukum. Ya, ada dulu udah meninggal kayak teman saya, alumni saya dari Jayabaya, Bonasir Pane. Demi membela kliennya di zaman Orde Baru, di bulldozer, dia tidur di ban bulldozer itu. Karena tidak dihargai hak hukum orang itu. Waktu zaman Orde Baru. Kalau menurut saya itu berani. Ada juga namanya si Prengki, kebetulan si Litonga gitu juga. Dia berhenti, tapi bukan menjadi dipiralkan seperti itu, dibuat saya diundang semua media supaya dia menjadi datang orang membawa kasus ke dia, bukan. Jadi kehadiran media sosial ini juga turut sebenarnya membuat situasi seperti ini, jadi pengacara pun makanya sekarang hadir, ya? Pemerintah juga sudah ada menjadi pentahelix, ya. Pemerintah, swasta, stakeholder, akademisi. Yang kelima apa? Media. Media mampu merubah suatu negara. Jadi pentahelix. Jadi rekan-rekan media juga jangan juga membuat sensasi, karena masuk dalam bisa mengubah negara ini. Dengan kata lain, pengacara-pengacara yang sensasional jangan juga terlalu diberikan panggung, begitu? Betul lah. Tapi media kalau nggak gitu dia nggak dapat pangsa itu. Jadi kayak Fabius Siklus, lingkaran setan, atau multiplier effect, saling membutuhkan. Tapi saling membutuhkan untuk yang baik kaya, tanda tanya lah, tanya diri masing-masing. Sekarang media juga jemput berita. Dulu, contohnya saya misalnya, zaman dulu kualami, suka datang ke kantor apa, sekarang ini jarang, apalagi karena mungkin ini ya, media online ya. Jadi ada untung ruginya. Media online itu cepat bersebar, tapi tersimpan, tapi media cetak juga lebih ini, dibuang tempat sampah bungkus kerupuk juga orang membaca juga kadang-kadang. Jadi saling saling banyak ininya, susah sih. Saling banyak keuntungan dan ruginya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memposisikan itu. Gitu ya. Sama dengan buku sekarang gini, buku. Oh, kamu dokter, buku segini. Emang kamu baca semua? Kapan? Sebulan juga gak selesai, cuma itu saya baca. Kalau buku segini gimana? Nah, makanya saya dapat terapi dari profesor saya dulu. Pak, kalau baca kami juga, bacanya nggak semua kami baca. Bukan literaturnya, daftar isinya, mana yang berkaitan itu baca. Begitu. Yang berkaitan gitu. Sehingga bisa teratasi dengan cepat gitu loh. Begitu ya. Gak mungkin dia baca sampai terakhir kan. Iya. Nah, itulah kira-kira pendapat saya. Harapan saya juga nanti akan bicarakan ini di AI. AI juga tidak akan mentolerir seperti ini. Apapun alasannya, ya, kecuali dia diancam gini, bela diri, ditarik, dibunuh boleh dong. Tidak sadar, masa tidak? Ya diperiksa psikologisnya. Sebelah kanan dibilang tidak sadar, sebelumnya dia koar-koar. Tadi malam saya lihat juga di YouTube bahwa ini masalah pusar, masalah sawah sepetak apa. Gitu ya. Dengan pembicaraan gitu aja sebenarnya sudah menunjukkan dia sebagai oppositio nobile. Sekarang lihat aja, pengacara lu pakai jas, saya juga pakai jas dulu. Ke pengadilan pakai jas, pakai dasi. Itulah menunjukkan harkat dan martabat seorang, tampak perbedaan lawyer dengan masyarakat waktu itu kalau di pengadilan. Keluar pengadilan juga sering dia pakai jas. Iya kan? Nah sekarang apa? Tangan pendek, baju. Jadi saya pun ikut jadinya. Begitu. Nah, dengan cara berpakaian kita itu pun mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi segi berpakaian juga mempengaruhi psikologi kita berbicara, berinteraksi dengan orang, bertingkah laku. Ya, kalau kita pakai sepatu pantofel misalnya, nggak mungkin kita pakai sepatu itu seperti kita pakai Keds. Gitu ya. Ya kan, harus dijaga, karena harganya juga mahal. Oke. Ya kan, ya, seperti itulah kira-kira yang bisa dapat saya sumbangkan. Tapi harus diingat bahwa hakim itu mempunyai undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.
Oke. Dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, undang-undangnya. Gitu. Jadi sesuai ajas dengan kepastian hukum, buat undang-undangnya, maka jurisprudensi. Dan ini harus ada, kalau tidak ada tindakan ini, semakin rusak lembaga peradilan maupun lembaga advokat. Baik. Begitu. Pak Jose, terima kasih atas pencerahan yang sudah disampaikan kepada para sahabat Narwastu pada kesempatan kali hari ini. Para sahabat Narwastu, itulah pemikiran curahan hati dari seorang advokat senior yang juga seorang doktor ilmu pemerintahan dan saat ini sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Bapak Dr. Jose Silitonga, SH, MA, Magister Pendidikan. Kiranya ada manfaatnya kepada para sahabat Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.